Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh tahap 3 untuk mata pelajaran kimia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dalam pandemi COVID-19. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai penentuan bilangan oksidasi suatu atom atau unsur dalam senyawa. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai oksidator dan reduktor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan zat yang bertindak sebagai oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi pada suatu persamaan reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua, yaitu menafsirkan persamaan reaksi auto-redoks. Nah, dari dua tujuan pembelajaran tadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menentukan oksidator dan reduktor, sebaiknya kita tahu dulu apa sih persamaan reaksi redoks. Nah, persamaan reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur ataupun molekul. Dalam reaksi redoks, kita mengenal adanya istilah oksidasi, oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Di mana oksidator adalah zat yang menyebabkan naiknya bilangan oksidasi atau spesies yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan turunnya bilangan oksidasi atau spesies yang mengalami oksidasi. Hasil oksidasi adalah zat dari hasil peningkatan jumlah bilangan oksidasi. Hasil reduksi adalah zat atau spesies dari hasil penurunan bilangan oksidasi. Nah, sekarang perhatikan contoh. Diberikan persamaan reaksi redoks 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, dari persamaan reaksi ini kita akan menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom atau ion. Yang pertama yaitu Fe. Karena Fe ini adalah ion tunggal, maka biloxnya adalah +2. Selanjutnya oksigen itu biloxnya -2. Karena ada 4, maka jadilah -8. Karena MnO4 ini bermuatan negatif 1, maka hasilnya harus -1. Sehingga Mn menjadi +7. Nah, kita letakkan di bawah, Mn-nya jadi +7. Ya. Itu juga dengan hidrogen. Hidrogen biloknya adalah +1. Koefisien yang ada di depan itu tidak berpengaruh terhadap jumlah bilangan oksidasi. Selanjutnya Fe di sini 3+3, Mn di sini +2. Lalu H itu adalah +1. Karena ada 2 jadi +2. Karena tidak bermuatan, maka hasilnya harus 0. Maka O-nya adalah -2. Lalu O kita turunkan, jadilah O-nya -2. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat adanya perubahan bilangan oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, dari +2 ke +3 itu mengalami peningkatan sebanyak 1. Maka dia reaksinya dikatakan reaksi oksidasi. Selanjutnya Mn dari +7 berubah menjadi +2. Maka ini mengalami penurunan sebanyak 5. Maka reaksinya dikatakan reaksi reduksi. Berdasarkan persamaan reaksi berikut, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertindak sebagai oksidator adalah Fe2+, yang bertindak sebagai reduktor adalah MnO4-,
dan hasil reduksi adalah Mn2+. Yang terakhir, hasil oksidasi adalah Fe3+. Nah, untuk reaksi disproporsionasi sama, masih kita tentukan biloxnya seperti yang tadi. Cl, karena dia unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. NaOH, yang seperti kita tahu dalam aturan O itu -2, H itu +1. Maka otomatis karena Na golongan 1 berarti +1. NaCl, Na itu +1, supaya 0 maka Cl-nya -1. NaClO, nah, karena Na itu +1 berarti tetap +1. O itu -2 berarti tetap -2. Hasilnya harus 0 karena dia tidak bermuatan, maka Cl-nya otomatis menjadi +1. H2O hanya +1 karena ada 2 jadi +2. Hasilnya harus 0, berarti O-nya -2. Maka O di sini jadi -2. Nah, Cl tadi +1 turunkan ke bawah, ya, O-nya juga. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat Cl mengalami perubahan bilox dari 0 ke -1. Lalu Cl juga mengalami perubahan bilox dari 0 ke +1. Otomatis Cl2 selain dia mengalami reaksi reduksi, Cl2 juga mengalami reaksi oksidasi secara bersamaan. Oke, sekarang kita lihat hasil reduktor dan oksidator adalah Cl2. Hasil oksidasi adalah NaClO dan hasil reduksi adalah NaCl. Jadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Contoh berikutnya adalah reaksi konproporsionasi. Nah, diberikan reaksi seperti pada terlihat di layar. Kita tentukan lagi bilangan oksidasinya. Hidrogen itu yang kita tahu adalah +1, karena ada 2 jadinya +2. Nah, hasilnya harus 0, maka S-nya adalah -2. Lalu SO2, O yang kita tahu adalah -2, karena ada 2 jadi -4. Hasilnya harus 0, maka S-nya jadi +4. Kita turunkan ke bawah, S-nya jadi +4. Di sini S atom bebas, maka 0. Hidrogen tadi sudah jelas ya, hanya +1, O-nya -2. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini S-nya tadi -2, bahwa belerang itu berubah dari -2 menjadi 0, dan belerang juga berubah dari +4 menjadi 0, sehingga belerang mengalami oksidasi pada H2S dan belerang mengalami reduksi pada SO2. Berdasarkan contoh reaksi konproporsionasi, maka dapat kita tentukan yang bertindak sebagai oksidator adalah SO2, yang bertindak sebagai reduktor adalah H2S, dan yang terakhir yang bertindak sebagai hasil oksidasi dan hasil reduksi adalah S. Dari contoh reaksi konproporsionasi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa reaksi konproporsionasi adalah reaksi kebalikan dari reaksi disproporsionasi, di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya merupakan zat yang sama.
Berdasarkan hasil penjelasan Ibu tadi, maka dapat kita simpulkan yang pertama, oksidator adalah zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Yang kedua, reduktor adalah zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami penurunan bilangan oksidasi. Yang ketiga, hasil oksidasi adalah zat hasil yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Yang keempat, hasil reduksi adalah zat hasil yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Terakhir, yang kelima, reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Baik anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Ibu buat pada link berikut ini. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.